Salah satu kisah Nabi yang selalu terngiang adalah kisah Nabi Ismail alaihissalam. Kisahnya yang mengandung pesan mendalam tentang haji dan kurban kerap diceritakan secara turun-temurun. Nabi Ismail merupakan anak dari bapak para nabi, yakni Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 54, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelahiran Nabi Ismail menjadi tonggak sejarah peradaban umat Islam di Mekah yang semula tidak berpenghuni menjadi tempat yang paling dirindukan. Sudah banyak yang membahas sejarah kurban dari sudut pandang Nabi Ibrahim alaihissalam. Lantas, bagaimana dari sudut pandang anaknya? Berikut rangkuman kisah Nabi Ismail alaihissalam. Ismail lahir di Kanaan. Nabi Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar awalnya tinggal bersama di Palestina. Suatu hari, Allah menguji Nabi Ibrahim untuk memboyong Ismail kecil dan Siti Hajar ke tempat tandus. Hajar yang penasaran bertanya kepada Nabi Ibrahim mereka akan pergi kemana, sedangkan itu adalah lembah tidak berpenghuni. Ia terus mengulang pertanyaan hingga akhirnya keluar perkataan pamungkas, "Apakah Allah yang memerintahkan kamu?" Nabi Ibrahim pun menjawab dengan mengiyakan. Lalu Hajar jawab dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan menelantarkan mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka dengan perasaan kalut sambil berdoa agar Allah senantiasa melindungi mereka. Demikian Hajar yang terus meyakinkan dirinya bahwa Allah tidak akan meninggalkannya sendiri. Ia bertahan hidup dari bekal air yang dibawa dari Syam, Palestina. Lama-kelamaan persediaan bekal habis. Hajar haus, begitu pula Ismail kecil yang menangis untuk meminta minum. Hajar pun berusaha mencari sumber mata air dengan berlari dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Hasilnya nihil karena tempat tersebut tidak ada penghuni selain mereka berdua. Tiba-tiba ada yang menyapa Hajar saat ia berada di puncak Bukit Marwah. Ia mendengarkan dengan seksama bahwa seseorang akan menolong Hajar dan anaknya. Ternyata Allah menurunkan malaikat Jibril untuk membuat sumber mata air yang kelak menjadi buah tangan favorit para jamaah haji. Sambil menangis, Ismail kecil menghentakkan kakinya dan keluarlah air jernih dari tanah yang tandus. Hajar senang sekali hingga bergumam, "Zam, zam, zam," yang artinya berkumpul. Itulah asal mula sa'i sebagai salah satu tahapan saat haji dan segarnya air zam-zam yang dirindukan oleh jamaah haji di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kisah Hajar bolak-balik Bukit Sofa dan Marwah dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Pelan-pelan Hajar dan Ismail menemukan kehidupan di Mekah berkat air zam-zam. Suatu ketika datang suku Jurhum yang sedang mencari air. Mereka melihat ada burung berputar-putar dan berharap itu tanda adanya sumber air. Mereka menebak-nebak sambil berharap. Ternyata dugaan mereka benar dan akhirnya bertemu Hajar serta anaknya. Hajar membuat perjanjian untuk tidak merebut sumber air tersebut. Mereka setuju, kemudian hidup bertetangga dengan rukun. Ismail belajar bahasa Arab dari suku Jurhum dan tumbuh menjadi anak yang cerdas, berperilaku baik, sopan, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang ibunya ajarkan. Tahun demi tahun berlalu, Ismail tumbuh dewasa hingga akhirnya siap bertemu ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk melepas rindu. Nabi Ibrahim alaihissalam rutin berkunjung ke Mekah untuk bertemu anak tercinta. Lalu, Allah menguji kembali keimanan Nabi Ibrahim dengan memberinya mimpi untuk menyembelih anaknya. Mimpi Nabi Ibrahim merupakan pertanda wahyu atau perintah kurban akan turun. Ia meminta pendapat anaknya. Tidak butuh waktu lama, Ismail meminta bapaknya untuk patuh pada perintah Allah Azza wa Jal. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku,
kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke perbatasan Mina dan Muzdalifah. Menurut catatan sejarah, lokasi penyembelihan berada di Jabal Qurban. Masih dekat dari tempat peristiwa, iblis menggoda Nabi Ibrahim supaya penyembelihan batal. Tak tinggal diam, ia menyambitnya dengan batu yang kini dikenal dengan sebutan lempar jumroh saat prosesi haji. Setelah sampai di Jabal Qurban, Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Ismail dan ditutup matanya dengan kain putih. Saat pisaunya siap menyembelih anaknya, malaikat Jibril gantikan dengan seekor sembelihan yang besar. Kejadian tersebut Allah catat dalam surat As-Saffat ayat 107. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Menurut tafsir dari Ibnu Abbas bahwa hewan yang menggantikan Nabi Ismail ketika akan disembelih sejenis kibas atau kambing spesial yang berasal dari surga. Ibnu Abbas mengatakan bahwa kibas adalah hewan persembahan dari Habil saat ia berkompetisi dengan Qabil. Tujuannya yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menerima kurbannya, lalu kambing tersebut dipelihara di surga untuk menebus Ismail. Peristiwa yang dialami Nabi Ismail alaihissalam menjadi awal mula turunnya perintah berkurban untuk umat Islam yang memiliki kemampuan lebih dari segi finansial. Kisah anak dan bapak yang Allah istimewakan ini masih berlanjut. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah sebagai rumah ibadah pertama bagi manusia. Ia membangun Ka'bah langsung di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara awan. Usai menentukan derajat posisi, Nabi Ibrahim membangun pondasi. Lalu ia meminta tolong kepada Ismail untuk mencari batu paling bagus sebagai penanda manusia. Ismail bertemu Jibril dan memberikannya batu hitam yang dikenal sebagai Hajar Aswad. Ia berlari menemui ayahnya untuk memberikan batu cantik tersebut. Betapa senangnya Nabi Ibrahim hingga mencium batu tersebut berkali-kali. Usai peletakan batu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar banyak yang berkunjung ke Mekah untuk melihat Ka'bah. Allah mengabulkan doanya hingga masuk ke dalam rukun Islam kelima, menunaikan haji jika mampu. Bekas pijakan Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah diabadikan dengan sebutan Maqam Ibrahim. Sahabat awal cerita, itulah kisah Nabi Ismail alaihissalam. Semoga video kali ini dapat menambah wawasan kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.